Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan mengenai materi standarisasi jaringan komputer. Dengan mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prianto STMkom, dengan saya sendiri yaitu Widya Tita Pertiwi dengan NIM 2005097401 dari kelas PTI 2020A Universitas Negeri Surabaya. Ini adalah foto profil pribadi saya, dan langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai protokol jaringan komputer. Jaringan komputer dapat didefinisikan sebagai sekumpulan komputer yang saling berhubungan. Jaringan komputer dapat terdiri dari 2 stasiun atau lebih. Kumpulan komputer tersebut dihubungkan menggunakan perangkat jaringan lainnya. Aturan atau standar komunikasi antar komputer maupun antar jaringan komputer yaitu yang pertama IPX XPX dengan Novell Network, kemudian NetBIOS dengan NetBAW dengan Microsoft LAN, kemudian X25, X75, X400 dengan OSI atau ISO, kemudian AppleTalk dengan Apple Macintosh, kemudian TCP/IP dengan Unix menjadi standar karena multi-platform komputer dan bersifat open system. Kemudian materi yang kedua itu mengenai protokol jaringan OSI layer. Model OSI menerapkan konsep jaringan yang dikenal dengan enkapsulasi. Enkapsulasi adalah metode membungkus data dari satu lapisan model OSI dalam struktur data baru, sehingga setiap lapisan model OSI hanya akan melihat dan berurusan dengan informasi yang dibutuhkan untuk dengan benar menangani dan memberikan data pada jaringan komputer. Di sini ada gambar dari model OSI yang terdiri dari 7 layer. Yang pertama yaitu ada physical, kemudian data link, network, transport, session, presentation, dan application. Ini adalah bagian-bagian dari OSI layer. Yang pertama adalah physical layer, kemudian data link layer yang terdiri dari point-to-point protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. Kemudian ada SLIP atau Serial Line Internet Protocol yang digunakan untuk menyambung serial. Kemudian bagian dari network layer ada IP atau Internet Working Protocol yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. Kemudian ada IRP atau Address Resolution Protocol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Kemudian ada Reserve Address Resolution Protocol atau RARP yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Kemudian ada ICMP atau Internet Control Message Protocol yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Kemudian ada IGMP atau Internet Group Message Protocol yang digunakan untuk memberi fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Kemudian bagian dari transport layer ada TCP atau Transmission Control Protocol yang digunakan untuk menyediakan layanan penuh lapisan transport untuk aplikasi. Kemudian ada UDP atau User Datagram Protocol, yaitu protokol connectionless dan proses yang hanya menambahkan alamat port, checksum error control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Kemudian bagian dari session layer yang terdiri dari NetBIOS yang berfungsi sebagai penyiaran pesan. Maksudnya itu untuk memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Kemudian ada IDSP atau AppleTalk Data Stream Protocol yang digunakan untuk memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. Kemudian ada PIP atau Printer Access Protocol yang berfungsi untuk akses pada jaringan AppleTalk dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Kemudian ada SPDU atau Session Protocol Data Unit yang berfungsi untuk mendukung hubungan antara dua session service user. Kemudian bagian dari layer presentasi layer yang terdiri dari telnet yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host, data berjalan secara line text. Kemudian ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Kemudian ada SNMP atau Simple Network Management Protocol, yaitu protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Kemudian bagian dari application layer, yaitu ada Hypertext Transfer Protocol yang digunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www. Kemudian ada FTP atau File Transfer Protocol
yaitu protokol internet yang berjalan dalam layer aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Kemudian ada NFS atau Network File System, itu jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. Kemudian ada DNS atau Domain Name System yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. Kemudian ada Post Office Protocol yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agent yang akhirnya mail tersebut akan di-download ke dalam jaringan lokal. Kemudian ada Multipurpose Internet Mail Extension yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. Kemudian ada Server Message Block yang digunakan untuk mentransfer server-server file ke DOS dan Windows. Kemudian ada juga Network News Transfer Protocol yang digunakan untuk menerima dan mengirim newsgroup. Yang terakhir yaitu Dynamic Configuration Protocol, yaitu suatu layanan yang memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya secara otomatis. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai protokol jaringan TCP atau IP. TCP atau Transmission Control Protocol adalah salah satu jenis protokol yang memungkinkan kumpulan komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data di dalam suatu network atau jaringan. TCP merupakan suatu protokol yang berada di lapisan transport, baik itu dalam 7 lapis model referensi OSI atau model DARPA yang berorientasi sambungan atau connection oriented, dan dapat diandalkan atau reliable. TCP dipakai untuk aplikasi-aplikasi yang membutuhkan keandalan data. Di sini ada gambar dari model TCP dan OSI model. Di sini terdapat perbedaan, yaitu dari layernya. TCP terdapat layer application, transport, internet, dan network access. Kemudian dari OSI model seperti yang telah dibahas sebelumnya, yaitu ada layer application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Bagian dari layer application ini terdapat bagian Domain Name Service Protocol yang digunakan untuk meresolve nama di internet menjadi alamat IP. Kemudian ada Hypertext Transfer Protocol yang digunakan untuk mentransfer file-file halaman web di www. Kemudian ada Simple Mail Transfer Protocol yang digunakan untuk transfer suara elektronik dan attachment. Kemudian ada Telnet yang disediakan untuk remote access ke server atau ke perangkat jaringan lainnya. Kemudian ada File Transfer Protocol yang digunakan untuk transfer file antar sistem. Kemudian ada Simple Network Management Protocol yang digunakan untuk memonitor dan mengelola berbagai perangkat di jaringan internet, meliputi hub, router, switch, workstation, dan sistem manajemen jaringan secara jarak jauh atau remote. Adapun langkah-langkah cara kerja dari TCP/IP, yang pertama yaitu datagram dibagi ke dalam bagian-bagian kecil yang sesuai dengan ukuran bandwidth di mana data tersebut akan dikirimkan. Kemudian yang kedua, pada lapisan TCP, data tersebut lalu dibungkus dengan informasi header yang dibutuhkan, misalnya seperti cara mengarahkan data tersebut ke tujuannya. Kemudian yang ketiga yaitu setelah datagram dibungkus dengan header TCP, datagram tersebut dikirim kepada lapisan IP. Kemudian yang keempat, IP menerima datagram dari TCP dan menambahkan headernya sendiri pada datagram tersebut. Kemudian yang kelima, IP lalu mengarahkan datagram tersebut ke tujuannya. Yang keenam, komputer penerima melakukan proses-proses perhitungan. Yang ketujuh, jika kedua perhitungan tersebut tidak cocok, berarti ada error sewaktu pengiriman dan datagram akan dikirimkan kembali. Kemudian materi yang keempat yaitu membahas mengenai protokol jaringan UDP. UDP atau User Datagram Protocol adalah salah satu protokol lapisan transport TCP/IP yang mendukung komunikasi yang tidak andal atau unreliable tanpa koneksi atau connectionless antara host-host dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP. Kegunaan UDP yaitu yang pertama, protokol yang ringan atau lightweight, kemudian protokol lapisan aplikasi yang mengimplementasikan layanan keandalan, yang ketiga, protokol yang tidak membutuhkan keandalan, yang keempat, transmisi broadcast. Yang kelima yaitu membahas mengenai standar TCP/IP dan UDP. Di sini transport TCP/IP dan UDP terdapat dua perbedaan. TCP reliable sedangkan UDP unreliable. Kemudian dari segi connection, TCP lebih connection oriented sedangkan UDP connectionless. Kemudian segment transmission and flow control through windowing.
pada TCP, sedangkan pada UDP no windowing or retransmission. Kemudian pada TCP segment sequencing, pada UDP no sequencing, sedangkan pada TCP acknowledge segment, sedangkan pada UDP no acknowledgement. Jaringan dengan arsitektur TCP/IP. Di sini terdapat gambar, yaitu ada dua network yang dihubungkan dengan router. Di sini jika keduanya network dihubungkan dengan router, yaitu sama dengan satu virtual network atau internet. Kemudian yang keenam yaitu mengenai port TCP/IP dan UDP. Port TCP/IP. Port TCP mampu mengindikasikan sebuah lokasi tertentu untuk menyampaikan segmen TCP yang dikirimkan yang diidentifikasi dengan TCP port number. Nomor-nomor di bawah angka 1024 merupakan port yang umum digunakan dan ditetapkan oleh IANA atau Internet Assigned Number Authority. Tabel berikut ini menyebutkan beberapa port TCP yang telah umum digunakan, yaitu mulai dari port number 1025, 1194, 1214, 1293, dan seterusnya. Kemudian ada port UDP, yaitu seperti halnya TCP, UDP juga memiliki saluran untuk mengirimkan informasi antar host yang disebut dengan UDP port. Untuk menggunakan protokol UDP, sebuah aplikasi harus menyediakan alamat IP dan nomor UDP port dari host yang dituju. Sebuah UDP port berfungsi sebagai sebuah multiplexed message queue, yang berarti bahwa UDP port tersebut dapat menerima beberapa pesan secara sekaligus. Setiap port diidentifikasi dengan nomor yang unik, seperti halnya TCP. Tetapi meskipun begitu, UDP port berbeda dengan TCP port meskipun memiliki nomor port yang sama. Gambar di bawah ini mendaftarkan beberapa UDP port yang telah dikenal secara luas, yaitu mulai dari nomor port UDP 53, 67, 68, dan seterusnya sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.